Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembahasan materi dan soal tes P3K dan PPG 2022. Pada video kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan sosial. Apa yang harus kita pahami terhadap kompetensi ini? Mari kita lihat materinya. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menyebutkan bahwa standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi seorang guru yang kemudian dikatakan sebagai guru profesional, yaitu guru yang memiliki 4 kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. Apa itu profesional? Profesional berarti seseorang yang memiliki kualitas, keahlian yang diperoleh dari pendidikan bidang tertentu. Kemudian profesionalisme berarti sifat seseorang memiliki standar profesional yang tinggi. Sedangkan profesionalisasi berarti upaya atau usaha menjadikan seseorang menjadi profesional. Adapun materi P3K dan PPG cukup luas dan banyak. Oleh karena itu, sebelum kita mengarah kepada materi yang lebih lanjut, maka terlebih dahulu seorang guru harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pendidik, dan kemudian mengetahui apa dasar dari seorang guru dikatakan sebagai seorang guru yang profesional. Baik, untuk lebih terlatih lagi, mari kita ke contoh atau latihan soal. Seorang guru mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Maksudnya adalah dari soal ini terdapat pada kompetensi apakah? Ya, jika seorang guru mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, maka itu termasuk kategori kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Sosial. Ya, baik, jawabannya jelas apabila kita telah membaca atau telah mempelajari apa itu kompetensi pedagogik, maka kategori ini masuk dalam kompetensi pedagogik, yaitu salah satunya mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya kita ke soal latihan berikutnya. Memahami peserta didik secara mendalam. Artinya apabila guru dapat memahami peserta didik secara mendalam, maka termasuk kategori kompetensi apa yang telah dimiliki? A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, dan D. Sosial. Ya, lagi-lagi jawabannya adalah pedagogik. Memahami peserta didik secara mendalam. Dalam hal ini, peserta didik mengetahui latar belakang calon atau kondisi peserta didik, baik itu latar belakang pendidikan, keluarga, latar belakang ekonomi keluarga, kemudian
minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini termasuk kategori kemampuan kompetensi pedagogik. Selanjutnya, soal latihan berikutnya yaitu seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. Lagi-lagi ini termasuk kompetensi bagian mana? A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Sosial. Ya, sudah mulai paham? Betul, jawabannya adalah kompetensi pedagogik. Ya, di sini ada kata mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Sebab setiap peserta didik memiliki potensinya masing-masing. Jadi seorang guru harus mampu mengetahui, melihat mana yang memiliki potensi di bidang A atau bidang B dan C, dan kemudian berusaha untuk memfasilitasinya supaya kemampuan tersebut dapat berkembang, yaitu melalui kompetensi pedagogik ini. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru untuk mengembangkan ciri A. Kompetensi pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, D. Profesional. Ya, baik. Dari sini kalian bisa menebak kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah pedagogik lagi. Kompetensi pedagogik ini ada kaitannya, erat kaitannya dengan melakukan asesmen atau penilaian dalam pembelajaran. Ya, apakah mulai dipahami? Ya, baik. Jika sudah mulai dipaham, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mampu melaksanakan pembelajaran. Ya, baik. Di sini lagi-lagi jawabannya adalah kompetensi pedagogik. Karena ada erat kaitannya dengan pelaksanaan, perencanaan yang dimulaikan dari perencanaan, kemudian dilaksanakan, dan terus penilaian atau asesmen pembelajaran. Selanjutnya, seorang guru mampu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, ya, menjadi contoh terhadap peserta didiknya. Maka ini adalah kompetensi dalam bidang apa? A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Ya, silakan. Kira-kira apa kompetensi ini? Ya, betul. Jawabannya adalah B. Kompetensi kepribadian. Mengapa kompetensi kepribadian? Karena ini berkaitan dengan sikap, tingkah laku, watak yang dimiliki oleh seorang guru. Sehingga dengan kepribadian yang baik, dengan akhlak yang baik, dia mampu untuk menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Selanjutnya, soal berikutnya. Seorang guru mampu menguasai struktur dan metode keilmuan. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Ya, ada kata menguasai struktur dan metode keilmuan. Ya, ini artinya berkaitan dengan profesionalisme guru itu tersebut, yaitu dalam bidang apa, mata pelajaran apa misalnya. Maka dia juga selain mengetahui bagaimana cara mengelola kelas pembelajaran, dia juga harus menguasai konten atau isi materi ilmu yang akan diajarkan. Kemampuan ini disebut sebagai kompetensi profesional. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di kelas, di ruang guru, di ruang tatip sekolah, dan di ruang BK maupun dalam rapat guru. Guru perokok tersebut tengah mengembangkan diri dalam ranah tersebut. Tengah mengembangkan diri dalam ranah apa kira-kira? Ya, A. Kompetensi profesional, B. Kompetensi kepribadian,
C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi pedagogik. Ya, betul. Jawabannya adalah kompetensi sosial. Ya, mengapa? Karena dia mampu untuk kemudian membiasakan diri dengan baik dengan cara membatasi diri atau berusaha untuk melihat kondisi. Melihat kondisi di mana dia harus melakukan kebiasaan merokoknya tanpa mengganggu orang lain. Karena asap dari rokok tersebut dapat saja merugikan orang lain. Di sini ada erat kaitannya dengan bagaimana dia bersosialisasi dengan baik dengan sekitarnya. Ya, oke. Ya, kalau dipahami kita lanjut. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. Berarti dalam hal ini guru tersebut memiliki kompetensi dalam bidang A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Sosial. Ya, ada kata-kata menguasai substansi keilmuan terkait bidang studi yang diampuhnya. Berarti dalam hal ini guru tersebut memiliki kemampuan dalam bidang kompetensi profesional. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa itu kompetensi profesional? Yaitu kompetensi yang berkaitan dengan mata pelajaran atau konten isi ilmu yang diajarkan kepada para peserta didiknya. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru mampu memiliki kepribadian yang arif. Maka ini termasuk salah satu contoh kompetensi di bidang A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Sosial. Ya, jawabannya adalah betul, yaitu jelas di sini ada kata kepribadian yang arif, maka jawabannya adalah B. Kompetensi kepribadian. Selanjutnya, keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi pedagogik. Ya, berkaitan dengan ada keinginan dan usaha untuk tidak datang terlambat ke sekolah merupakan ranah B. Kompetensi kepribadian. Mengapa? Guru tersebut ingin menjadi seorang guru yang dapat dicontoh atau diteladani dalam hal kedisiplinan dalam hal waktu. Dengan tidak datang terlambat di sekolah, berarti dia ingin menjadi pribadi yang disiplin, sedang berusaha untuk menjadi seorang guru yang baik, yang bisa memberikan contoh kepada siswanya untuk selalu datang tepat waktu ke sekolah. Ya. Lanjut kita soal berikutnya. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sebidang bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri di ranah apa? A. Kompetensi sosial dan pedagogik, B. Kompetensi profesional dan pedagogik, C. Kompetensi kepribadian dan profesional, D. Kompetensi kepribadian dan sosial. Baik, di sini ada kata bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ini erat kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Namun karena di sini kira-kira berkaitan dengan apa selain pedagogik, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kompetensi profesional dan pedagogik. Sebab yang dirancang itu adalah pengetahuan atau isi materi yang akan diajarkan. Jadi selain dia mengetahui bagaimana cara merancang pembelajaran, maka dia juga harus menguasai keilmuan mata pelajaran yang diampuhnya. Lagi-lagi ini merupakan kemampuan ini adalah kemampuan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya soal berikutnya. Ya, baik, cukup untuk soal tersebut ternyata adalah soal yang
terakhir. Namun sampai di sini dengan latihan soal-soal tadi kita mulai dapat mengelompokkan mana yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik, mana kompetensi sosial, mana kompetensi kepribadian dan profesional. Dengan mampu mengetahui kompetensi-kompetensi tersebut, maka insya Allah kita telah memahami apa yang melatar atau mendasari sehingga seorang guru itu dikatakan sebagai seorang guru yang profesional. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. Sekian untuk video ini. Silakan diperbanyak lagi pengetahuan tentang kompetensi-kompetensi tersebut. Semoga hasil dari usaha belajar terus-menerus yang kita lakukan dapat membuahkan hasil pada tes PPG ataupun tes P3K guru tahun-tahun yang akan datang. Sekian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.